Shalom. Di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman hidup saya gitu ya. Satu sosok yang menginspirasi dan sosok yang luar biasa buat saya, yaitu papa saya. Papa saya adalah seorang hamba Tuhan, tapi juga aparat pemerintahan gitu ya, bekerja di pemerintahan. Yang mau saya ceritakan itu adalah bagaimana penyertaan Tuhan bagi keluarga saya dari saya masih sangat-sangat kecil gitu ya, sampai sekarang menikmati semua berkat yang Tuhan berikan. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil itu rumah kami itu rumah yang sangat sederhana gitu ya. Orang tua saya itu memulai dari yang sangat-sangat sederhana, dari rumah yang cuma dinding, temboknya cuma dinding kayu, alasnya cuma tanah gitu ya. Tapi saya melihat mereka itu tetap mengutamakan Tuhan gitu loh. Papa saya itu mantan atlet gitu ya, atlet bela diri, dan semenjak waktu dia itu suka sama mama saya, akhirnya mama saya itu karena gak suka orang yang kasar, suka kekerasan kayak gitu, jadi mama saya itu mau kalau misalnya kamu suka sama saya kamu harus bertobat gitu. Dan akhirnya singkat cerita papa saya itu bertobat, dan karena dia nggak tamat sekolah SD pun waktu itu, jadi akhirnya dia tuh harus mulai cari kerja. Dan karena dia waktu itu, saya inget banget, saya nggak tahu itu saya kelas berapa ya, SD kelas berapa gitu, cuman waktu itu papa saya tuh pekerjaannya, jadi kalau sekarang kan ada office boy, ada satpam gitu ya, tapi kan dulu nggak ada istilah itu. Nah, papa saya itu, saya ingat banget waktu itu dia kerjanya itu jadi satpam, kayak jaga malam, sama kayak OB gitu loh, kayak ngebersihin kantor juga. Dan saya ingat banget waktu itu tuh kayak waktu kita masih kecil-kecil gitu ya, jadi kita tuh suka ikut papa saya ke kantor kalau malam-malam, jaga kantornya itu di kantor Kejaksaan Tinggi Negeri di Kupang. Nah, saya inget banget itu kita tuh suka ikut malam-malam, kita suka tidur di sofa, terus papa saya tuh nanti dia kayak tidur di tikar gitu di lantai, terus dia baca koran, terus dia latihan ketik gitu ya, tok pakai mesin ketik waktu itu. Dan benar-benar kayak itu tuh apa ya, masa-masa yang indah gitu loh, karena papa saya tuh kayak kita tuh yang selalu diajarin untuk berdoa, diajarin untuk selalu bersyukur gitu loh, suka pergi ke persekutuan doa. Terus di rumah saya tuh mulai dari pokoknya waktu saya inget banget itu kita punya di rumah saya tuh selalu punya kayak satu ruangan khusus untuk ruang doa gitu, untuk ruang doa. Jadi kayak tiap jam 3 pagi atau jam 4 pagi kita tuh masih ngantuk-ngantuk, udah disuruh bangun untuk kayak ikut doa sama-sama gitu loh. Jadi ntar bangun pagi, cuci muka, terus berdoa gitu sama-sama satu keluarga. Terus habis itu namanya kita masih kecil jadi boleh tidur lagi kayak gitu. Selesai doa gitu kan, terus pas jam sekolah bangun kayak gitu. Dan apa ya, itu tuh prosesnya tuh sangat-sangat panjang gitu loh. Papa saya tuh yang dari office boy, dari satpam gitu ya, satpam jaga di kantor kejaksaan, dan karena kemurahan Tuhan akhirnya tuh dia bisa kayak diangkat jadi pegawai gitu, pegawai di kantor. Terus habis jadi pegawai, terus kayak karena papa saya tuh pinter gitu loh, saya harus akuin bahwa dia tuh pinter, memorinya tuh benar-benar kayak yang kuat. Dan karena dia juga suka baca, dia suka baca koran kayak gitu, jadi tuh kayak pengetahuannya tuh luas gitu. Jadi akhirnya waktu dia tuh dapat kesempatan untuk ikut tes kejaksaan, jadi jaksa. Dan puji Tuhan tuh kayak dari beberapa banyak yang ikut tuh dia salah satu peserta dari NTT yang lulus gitu, anak dari timur yang lulus. Dan semenjak papa saya jadi jaksa gitu ya, kita tuh sering pindah ke sini, pindah ke sana, pindah ke sini. Tapi yang saya lihat dari papa saya itu adalah dia tuh apa ya, kayak nggak pernah jadi sombong gitu loh. Jadi nangis kok. Dia tuh nggak pernah kayak jadi orang yang sombong, walaupun udah jadi jaksa,
bahkan sampai sekarang dia udah kayak dipromosi Tuhan untuk mulai dari jadi kepala kejaksaan di Sabu, jadi jaksa di Rote gitu ya, jadi kepala kejaksaan sekarang di Kupang. Saya tuh ngelihat bahwa papa saya tuh masih orang yang sama gitu loh, masih tetap jadi pribadi yang rendah hati gitu, dan kayak walaupun posisinya tuh tinggi, tapi dia tuh nggak pernah kayak mandang rendah orang lain gitu. Saya ingat banget waktu saya masih kecil itu kita duduk di teras rumah, terus ada satu kayak orang ngecacat gitu, kayak ngerayap gitu pakai setengah badannya dia karena dia nggak punya kaki. Terus saya ingat banget waktu itu papa saya tuh ngasih kita uang, terus dia bilang kalian kasih uangnya ke bapak itu gitu. Dan itu pelajaran yang mungkin hal itu simple gitu, tapi kayak itu tuh pelajaran yang sangat-sangat membekas gitu di hati dan di pikiran saya sampai saat ini gitu. Itu pelajaran untuk memberi gitu, karena papa saya tuh sangat-sangat suka memberi gitu ya. Kadang kita tuh sebagai anak-anak kayak iri gitu loh, kayak ini anak-anak gak dikasih tapi orang lain dikasih kayak gitu. Kayak gitu, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kita tuh udah nikmatin banyak, kita udah menikmati banyak, kita udah punya banyak kayak gitu loh. Makanya kenapa dia tuh harus memberi untuk orang lain gitu. Dan satu hal yang buat namanya manusia gitu ya, kadang orang bisa jauh dari Tuhan, kadang orang bisa terlena, kadang orang bisa melupakan Tuhan gitu ya karena hidup gitu. Cuman hal yang saya lihat dari papa saya tuh kayak dia tuh cepat sadar saat dia mulai jauh dari Tuhan, dia mulai datang lagi, kembali lagi ke Tuhan. Tapi yang gak pernah berubah itu adalah sikap rendah hati dan memberinya itu. Dan itu kayak yang menginspirasi saya sampai saat ini. Sehingga saya tuh pun juga belajar untuk dalam kehidupan saya tuh, saya belajar untuk memberi untuk orang lain. Saya belajar untuk belajar untuk rendah hati gitu. Nggak peduli seberapa tinggi pun pendidikan saya, nggak berapa tinggi posisi saya gitu ya, entah di posisi apapun gitu. Tapi saya tuh belajar untuk memandang setiap manusia itu sama, yaitu sesama manusia, dan perlu untuk kita tuh saling mengasihi gitu satu sama lain. Dan saya bersyukur banget saya punya punya orang tua yang luar biasa gitu ya. Nanti saya ada sesi tersendiri lagi untuk mama saya, ntar mama saya ngiri lagi. Tapi ya saya bersyukur itunya gitulah, saya melihat proses perjalanan papa saya yang panjang gitu ya, dari yang cuman istilahnya kalau pegawai cuman balok satu putih sampai sekarang pangkatnya udah pangkat tinggi gitu, udah posisi bagus gitu di kantor ya, penghasilan bagus gitu. Tapi saya melihat bahwa dia tuh nggak berubah, masih tetap rendah hati, masih tetap care sama orang lain, masih suka memberi gitu loh. Dan itu tuh hal yang sangat-sangat luar biasa. Saya sebagai anak tuh sangat kayak bangga gitu loh, punya orang tua, punya papa seperti itu. Dan bukan cuman karena punya, jadi kayak saya tuh bangga sama orang tua saya, bukan cuman bangga sama papa saya, bukan cuman karena oh sekarang posisinya bagus gitu, semua orang kayaknya bangga kalau punya papa seperti itu. Bukan, saya bukan bangga karena posisi dia, saya bangga karena proses yang dia lalui untuk dia mencapai posisi dia sekarang. Saya bangga dengan semua kepribadian yang dia punya yang membawa dia itu sampai pada tahap sekarang. Saya belajar bahwa yang membuat kita sukses, yang membuat kita itu berada pada puncak karir kita itu bukan karena bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu punya uang yang banyak, tapi itu karena yang pertama kamu ngandalin Tuhan, dan yang kedua ketika kamu itu punya karakter yang baik, kamu itu punya kepribadian yang baik, nggak sombong, kamu belajar untuk menghormati orang lain, menghargai orang lain gitu ya, memberi. Itu tuh kayak betul-betul sesuatu yang
yang saya sebagai anak saya sangat respect dari papa saya gitu loh, bukan karena posisi dia sekarang, bukan karena pekerjaan dia, no. Saya melihat dari itu gitu loh, dan itu yang jadi pembelajaran hidup buat saya. Sehingga saya mau lewat video ini saya tuh mau ngajak teman-teman semua, kalau sekarang kalian posisinya sebagai anak, coba belajar untuk ambil gitu loh, ambil hal-hal positif dari orang tua kalian dan pakai itu untuk jadi teladan, buat untuk jadi apa ya, kayak jadi rule gitu loh, jadi contoh dalam hidup kalian, jadi nilai yang bisa kalian tuh tanamkan dalam kehidupan kalian. Karena saya percaya bahwa saya nggak akan bisa jadi orang yang seperti ini kalau seandainya saya punya orang tua yang berbeda gitu loh. Saya ingat banget dulu tuh waktu saya masih hidup penuh dalam kepahitan apa segala macam, hidup saya lagi amburadul, saya tuh nggak pernah tuh kayak ada bangga-bangganya sama maksudnya kayak nggak ada fokus-fokusnya gitu loh sama kebaikan orang tua saya, sama hal yang seharusnya bisa saya tuh banggakan dari orang tua saya, dari papa saya. Tapi ketika saya tuh bertobat, ketika saya tuh mulai fokus pada hal yang positif, mulai mengubah paradigma saya mulai berhenti untuk membandingkan orang tua saya dengan orang tua yang lain. Saya mulai berhenti untuk apa ya, kayak berhenti untuk membandingkan hidup saya dengan hidup orang lain, membandingkan papa saya dengan papa orang lain gitu loh. Papanya dia enak ya kayak begini, papanya dia bagus ya kayak begini. Akhirnya kalau kita itu berfokus pada apa ya, kayak membandingkan orang lain dengan yang kita punya, maka kita tuh nggak pernah akan bisa melihat hal baik yang ada dalam orang tua kita. Dan ketika saya belajar untuk tidak mengcompare, untuk tidak membandingkan orang tua saya, papa saya dengan papa-papa yang lain gitu ya, saya bisa melihat betapa luar biasanya papa saya kayak gitu, dan saya bisa bilang saya bangga sama papa saya. Nah, jadi saya berharap lewat video ini teman-teman semua bisa belajar untuk menghargai orang tua kita masing-masing, karena seburuk-buruknya mereka, terlepas dari apa ya, kesalahan-kesalahan mereka, karena ingatlah orang tua itu juga manusia, jadi mereka juga bisa melakukan kesalahan gitu ya. Tapi terlepas dari semua itu, coba fokus pada semua hal baik yang sudah mereka lakukan buat kita dari masih kecil sampai kita besar seperti ini. Itu semua tuh nggak terlepas dari peran mereka. Bahkan walaupun kayak mereka walaupun mereka mungkin nggak care sama kita, kamu harus mikir bahwa kamu hidup itu karena mereka gitu loh. Kamu nggak akan pernah ada kalau seandainya waktu mama kamu hamil kamu terus mereka memutuskan untuk saya nggak mau anak ini kayak gitu. Kalau seandainya kayak begitu, mungkin kamu nggak akan bisa lihat gitu loh. Kamu nggak akan bisa lihat dunia ini, kamu nggak akan bisa menikmati semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kamu. Jadi terlepas dari semua kesalahan mereka, semua kekurangan mereka, belajarlah untuk mengapresiasi orang tua kamu, belajarlah untuk mengatakan bahwa kamu bangga sama mereka, belajarlah untuk mengatakan kamu sayang sama mereka walaupun kamu udah dewasa. Saya sampai sekarang walaupun saya udah umur segini, udah tua begini, saya tuh kalau masih suka ngomong sama orang tua saya, I love you pak, kayak gitu, Foni sayang bapak, Foni sayang mama, kayak begitu. Jadi kayak memberitahu mereka bahwa kamu tuh menyayangi mereka. Jangan ntar udah di peti mati baru nangis-nangis, saya sayang bapak kayak begini, udah telat, mereka nggak dengar itu. Jadi katakanlah selagi kamu masih punya kesempatan untuk mengatakannya. Oke? Dan diberkati.